Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tabina dari kelas A dengan NPM 21011020030. Apa di sini yang sering ngerasa kesel kalau misalkan lihat temen nge-like tweet yang isinya aktivisme politik dengan alasan kamu ngerasa aduh ngapain sih pusing-pusing, padahal aku kan di Twitter pengennya mention-mentionan aja sama teman-teman aku. Intinya aku males banget untuk sekedar lihat ataupun engage sama isu politik yang ada di media sosial, terutama Twitter. Nah, bisa jadi kamu memiliki negatif perspektif terhadap isu politik di media sosial, terutama Twitter. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengurangi minat remaja terhadap politik dan buruknya bisa membuat generasi yang apatis. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas penelitian saya yang berjudul hubungan antara motivasi penggunaan Twitter dengan negatif perspektif pada mahasiswa. Selama beberapa menit ke depan, terdapat 7 hal yang akan saya paparkan, yakni latar belakang, tujuan penelitian, hipotesis, tinjauan teoritis, metode, analisis data, serta hasil dan kesimpulan. Terdapat 3 alasan mengapa saya memilih untuk meneliti judul ini, yaitu pertama, adanya peningkatan penggunaan media sosial yang menyebabkan maraknya digital activism. Dalam beberapa dekade terakhir ini, media sosial terbukti menjadi alat yang sangat penting untuk menanggapi isu genting dan kritis di dunia nyata. Kedua, adanya penelitian mengenai penurunan minat remaja untuk terlibat dalam isu politik di media sosial. Penelitian yang dimaksud adalah disertasi dari Sasha Dokho pada tahun 2015. Selain itu, hal ini diperkuat dari hasil survei United Development Program dalam Focal Point on Youth yang menuliskan bahwa minimnya angka minat remaja untuk berpartisipasi pada gerakan aktivisme jika dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Ketiga, Twitter dinobatkan sebagai salah satu media untuk menopang aktivisme sosial politik. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui motivasi mahasiswa dalam menggunakan media sosial Twitter, mengetahui ada atau tidaknya korelasi di antara motivasi penggunaan Twitter dengan negatif perspektif, dan yang terakhir mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya yang medianya kurang terspesifikasi. Selanjutnya, hipotesis 1 dari penelitian ini adalah motivasi penggunaan Twitter pada mahasiswa memiliki korelasi dengan negatif perspektif. Sedangkan H0 dari penelitian ini adalah motivasi penggunaan Twitter pada mahasiswa tidak memiliki korelasi dengan negatif perspektif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Use and Gratification Theory. Teori use and gratification menjelaskan bagaimana individu dalam memanfaatkan media beserta fitur dan konten di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan diri. Motif individu dalam memilih media beserta isinya berdasarkan kebutuhan pribadinya lah yang menjadikan individu tidak tertarik atau tidak nyaman untuk menggunakan akun media sosialnya untuk dipenuhi oleh isu-isu dan gerakan aktivisme. Pemilihan ini nantinya akan memengaruhi bagaimana individu berperilaku di dalam media sosial dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa di seluruh Universitas Pulau Jawa. Mahasiswa dipilih karena identik dengan kegiatan kolektif seperti aktivisme dan merupakan kelompok usia pengguna media sosial terbanyak, yaitu 83,58%. Lalu, daerah Pulau Jawa dipilih karena merupakan penyumbang kontribusi penetrasi internet tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 56,4%. Sampel yang diperoleh merupakan 400 mahasiswa di seluruh Universitas Pulau Jawa. Angka ini didapat melalui website SurveyMonkey Sample Size Calculator dengan 4.528.485 population size, 95% confidence level, serta 5% margin of error. Akan tetapi, hasil 385 ini saya bulatkan menjadi 400 untuk berjaga-jaga ketika ada data yang kurang valid. Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah cara mengumpulkan responden dari anggota populasi yang mudah didapatkan dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria ini adalah wajib mahasiswa yang terdaftar di Universitas Pulau Jawa, serta wajib menggunakan aplikasi Twitter.
Untuk menemukan korelasi antara penggunaan Twitter dengan perilaku negatif perspektif pada mahasiswa, saya menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama digunakan untuk mengukur penggunaan Twitter secara umum dan khusus untuk digital activism yang berasal dari kuesioner Facebook as a Toolkit, a Use and Gratification Approach to Unbundling Feature Use. Sedangkan bagian kedua berasal dari kuesioner How Millennials Engage in Social Media Activism, a Use and Gratification Approach untuk mengukur perilaku negatif perspektif. Alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai analisis data yang akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Variabel X dan Y dinyatakan valid karena seluruh itemnya memiliki nilai extraction di atas 0,5. Kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau construct. Variabel X dan Y dinyatakan reliable karena memiliki Cronbach alpha di atas 0,6. Ketiga, uji Spearman. Uji ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 2 variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Pada kedua variabel dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya korelasi di antara motivasi penggunaan Twitter dengan negatif perspektif. Nilai signifikan berada di atas batas penerimaan, yakni 0,05. Karena uji Spearman menunjukkan bahwa nilai dari signifikansi berada di atas 0,05, maka variabel X atau motivasi penggunaan Twitter pada mahasiswa tidak memiliki korelasi yang kuat dengan Y negatif perspektif. Motivasi penggunaan bukanlah sumber ataupun sebab dari adanya fenomena negatif perspektif. Dengan ini, H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan ini, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mencari tahu sebab adanya penurunan minat remaja dalam digital activism atau partisipasi politik di internet. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.